Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Bayu Samuda Putra Sika. Ana berasal dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayat Najah Bekasi, semester 5, pendidikan prodi pendidikan bahasa Arab dengan NIM 2311 2211. Sekalian, saya Ahmad Akmal Fadilah. Perkenalkan, nama saya Hubi Fadli Saputra. Saya semester 5 non-rek, jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ya, jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang tradisi kebahasaan bangsa Arab, yaitu materi terakhir pada matkul linguistik. Baik, langsung saja. Fa inna man ahabballaha ta'ala ahabba rasul Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabba rasula al-arabiyya ahabba al-arab. Wa man ahabba al-araba ahabba al-arabiyyata. Wa man ahabba al-arabiyyata ghaniya biha wa syarafa himmatuhu ilaiha. Abu Mansur As-Sa'alibi, yang artinya barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mencintai rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mencintai rasulnya yang berbahasa Arab, maka ia akan mencintai bangsa Arab. Dan barang siapa yang mencintai bangsa Arab, maka ia akan mencintai bahasa Arab. Dan barang siapa yang mencintai bahasa Arab, maka ia akan merasa cukup dengannya dan akan mulia cita-citanya untuk menguasainya. Jadi Abu Mansur As-Sa'alibi ini ucapan ini menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melahirkan cinta kepada bangsa Arab, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bangsa Arab. Kemudian melahirkan cinta kita kepada bahasa Arab dan berubah menjadi kemuliaan dan cita-cita dalam menguasainya, yang dimana jelas bahwa apabila semua didasarkan dengan cinta, maka hasilnya akan memuaskan. Ya, langsung saja di sini ada taqdimul muakhir wa takhirul muqaddam, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan. Materi ini banyak yang berkaitan dengan balaghah. Langsung saja di sini ada ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqi'in. Yang artinya, wahai Maryam, taatlah, beribadahlah dengan khusyuk kepada Tuhanmu, sujudlah dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Adapun di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasjudi warka'i, sujud dahulu lalu ruku. Kemudian secara urutan ibadah yang normal, yaitu ruku dulu kemudian sujud. Nah, inilah yang disebut dengan taqdimul muakhir. Sujud didahulukan, padahal secara fikih biasanya ruku lebih dahulu. Di sini penekanan pada sujud karena sujud adalah puncak ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bukan sekedar urutan gerakan, melainkan keutamaannya. Nah, kemudian di sini ada bahalilu minhum Ja'farun wa bnu ammihi Aliyun wa minhum Ahmadu al-Mukhtaru. Bahalilu ini ucapan Hasan bin Sabit, seorang penyair Bukhadrah. Bahalil di sini jamak dari buhlul, yang orang-orang salah mengatakan bahlul dan salah juga mengartikan, yang dimana orang Indonesia mengatakan bahlul itu bodoh, padahal bahlul itu artinya terhormat. Memang ada arti lain, yaitu banyak tertawa. Mungkin di Abu Nuwas ketika mengatakan bahlul,
artinya kamu banyak tertawa, lalu diserap menjadi makna yang salah. Nah, jadi bukan bahlul yang tepat, yaitu buhlul yang artinya mulia. Bahalil mereka orang-orang yang mulia. Ini ketika pembicaraan ahlul bait. Minhum diantaranya mereka ada Ja'far, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, ammihi dan putra pamannya, yaitu Aliyun wa minhum, dan diantara mereka juga ada Ahmad al-Mutakhayyaru, ada Ahmad sang terpilih. Dan seharusnya Ahmad dulu baru Ali. Jadi seharusnya Ahmad dulu baru Ali, karena Ahmad sebagai penjelas dari Ibnu Ammihi. Ibnu Ammihi itu Ahmad, baru nanti Ali. Kemudian idofatul ism ilal fi'li, penyandaran atau pengidofahan kata benda kepada kata kerja, mengidofatkan isim kepada fi'il. Normalnya idofa itu antara isim ke isim, namun di sini isim kepada fi'il. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza yaumul la yantiqun, surat Al-Mursalat ayat 35, yang artinya ini adalah hari ketika mereka tidak dapat berbicara. Yaumu bukan yaumun, padahal bisa dengan gaya bahasa dengan yaumun fihi la yantiqun, yang artinya hari yang di dalamnya mereka tidak berbicara. Jadi ini agar memperpendek kata, agar maknanya langsung kena, yang dimana bahwasanya pada hari itu mereka benar-benar tidak bisa bicara. Hadza yaumul la yantiqun, hari mereka tidak bisa berbicara. Kemudian di sini innal maridha la yakhruju min maradihi kayaumi waladathu ummuhu, yang artinya sesungguhnya orang-orang sakit benar-benar keluar dari sakitnya hari ketika ibu melahirkan, hari ketika dimana ibunya melahirkannya. Nah, ini juga sama untuk meringkas langsung supaya maknanya langsung menempel, langsung datang. Kemudian al-kinayatu amma lam yujar dzikruhu min qabl, mengisyaratkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah disebutkan. Nah, di sini ada kullu man 'alaiha fan, ay kullu man 'alal ard. Ar-Rahman ayat 26. Semua makhluk yang ada di atasnya akan binasa. Di atas mana? Alal ard, di atas bumi. Tapi masalahnya domir ini tidak pernah kembali ke belakang. Sebelumnya tidak ada kata-kata bumi, tapi haknya kembali ke bumi. Ya, berarti di sini haknya ini kembali ke sesuatu yang sama-sama sudah dimengerti, sudah sama-sama paham. Orang Arab alaiha itu udah pasti bumi. Nah, ini menunjukkan kecerdasan orang-orang Arab. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu al-ikhtisas ba'dal umum. Di sini ada ayat yang berbunyi hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta. Nah, di sini maksud dari al-ikhtisas ba'dal umum adalah pengkhususan setelah keumuman. Ya, di sini ada kata tentang as-shalawat. Nah, kata shalawat itu termasuk ke keumuman, dan as-shalatil wusta itu masuk ke pengkhususan, ya, yaitu bentuk tunggal. Nah, dalam artian yaitu sholat tertentu di antara sholat-sholat umum tersebut. Kalau sholawat, ya, itu bentuk jamak, ya, yang tadi keumuman, ya, berarti semua sholat wajib bersifat umum dan mencakup seluruh sholat. Nah, kaidah bahasanya di sini disebutkan yang umum terlebih dahulu, ya. Jadi dalam kaidah bahasa, ya, di ilmu linguistik, jadi disebutkan yang umum terlebih dahulu, kemudian
diikuti dengan yang khusus atau yang paling penting untuk menekannya dan mengkhususkan perhatian padanya tanpa mengeluarkannya dari keumuman. Nah, di sini ada analisis penyusunan bahasa ya. Ada dua analisis. Yang pertama, huruf waw dalam wassalah. Ya, di sini bukan hanya waw sebagai kata penghubung biasa, tetapi bisa berupa waw penghubung dengan makna pengkhususan, atau dalam balaghah disebut waw ma'iyah, yaitu jagalah semua sholat dengan perhatian khusus pada sholat pertengahan. Dan analisis yang kedua, ungkapan dengan bentuk tunggal setelah jamak. Di sini ada as-shalawat, yaitu jamak, as-shalah tunggal. Nah, menunjukkan pengkhususan sholat ini karena pentingnya atau untuk menjelaskan kekhususannya. Di sini makna al-wusta. Nah, makna al-wusta ya secara bahasa ya dari kata wasato, yaitu yang berarti paling adil, terbaik, atau yang di tengah-tengah di antara salat-salat ya. Tafsir kebahasaan ya, secara tafsir ya al-wusta bisa bermakna pilihan terbaik, seperti dalam ungkapan orang Arab suku Quraisy adalah tengah-tengah bahasa Arab ya, maksudnya yang bermakna yang di tengah dari segi waktu, seperti sholat asar ya, jadi yang utama gitu kalau di tengah-tengah. Nah, di sini ada keindahan gaya bahasa dalam susunan ya. Jadi ada dua nih keindahan gaya bahasa dalam al-ikhtisas ba'dal umum. Pertama, penekanan ya, pengulangan materi kata sholat ya 2 kali dengan pengkhususan pada yang kedua, menunjukkan penekanan khusus untuk menjaga sholat pertengahan. Yang kedua ya, kalimat panjang yang bermakna, maksudnya menyebutkan yang umum kemudian yang khusus ya, memberikan keperingatan bahwa sholat pertengahan termasuk dalam sholat umum, tapi ya kan tadi kan jadi dari umum nih. Nah, tapi memiliki kedudukan khusus yang memerlukan perhatian tambahan ya. Jadi setelah umum, nah ada khusus ya, dikhususin. Nah, karena itu ada sesuatu tuh yang khususnya itu. Jadi frasa ini merupakan contoh tertinggi dari ketelitian linguistik Al-Quran, di mana gaya keumuman kemudian pengkhususan ya digunakan untuk menekankan pentingnya sholat pertengahan tanpa mengabaikan sholat lainnya. Dengan susunan kata yang ringkas namun padat, gaya bahasa ini umum dalam bahasa Arab dan Al-Quran, menggunakannya dengan tingkat kefasihan dan kehematan kata yang paling tinggi. Kemudian materi berikutnya yaitu al-umum ba'dal ikhtisas. Di sini ada ayat yang berbunyi walaqad atayna kasab'am minal mathani wal qur'anil azim, yang artinya dan sungguh kami telah memberimu 7 ayat ya yang berulang-ulang, maksudnya adalah Al-Fatihah dan Al-Qur'an yang agung. Nah, di sini al-umum ba'dal ikhtisas ya, maksudnya yaitu kekhususan yang diikuti oleh keumuman ya, yang mana kekhususannya itu sab'am minal mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang merujuk pada surat Al-Fatihah. Ini di sini suatu bagian yang spesifik surat Al-Fatihahnya. Dan keumumannya wal Qur'anul azim ya, dan Al-Qur'an yang agung, yaitu mencakup seluruh Al-Qur'an ya. Di sini ya kekhususan yang diikuti keumuman ya, itu yang mana maksudnya yang khusus ini Al-Fatihah disebutkan terlebih dahulu, kemudian yang umum maksudnya seluruh Al-Quran itu menyusul. Nah, hubungannya apa? Ya, hubungannya karena surat Al-Fatihah adalah bagian dari Al-Quran, penyebutannya terlebih dahulu kemudian diikuti penyebutan Al-Quran secara keseluruhan untuk penghormatan pada yang khusus, maksudnya yaitu menyoroti pentingnya surat Al-Fatihah. Nah, maksudnya itu kenapa sih menghubungkan khusus dengan umum, yaitu karena menjelaskan bahwa Al-Fatihah bukan bagian terpisah, melainkan bagian agung dari Al-Quran.
Nah, di sini sama seperti al-umum ba'dal ikhtisas ya. Waw di sini bukan sekedar waw ya. Jadi ada makna di kata penghubung waw. Ya, yang mana kata penghubung waw ya di sini bukan sekedar kata penghubung waw biasa, tetapi mengandung makna penyertaan dan cakupan, yaitu kami memberimu 7 ayat yang diulang beserta Al-Quran yang agung. Di sini ada aspek balagoh ya. Ada 2. Pertama pembesaran dan pengagungan, yang mana dimulai dengan Al-Fatihah yaitu yang khusus, kemudian dilanjutkan dengan Al-Quran yang agung yang umum, yang mengagungkan kedudukan Al-Fatihah karena ia merupakan pembuka bagi Al-Quran yang agung ini. Kemudian pelepasan dan penegasan ya, penyebutan yang khusus meletakkan dasar pentingnya bagian ini, kemudian penyebutan yang umum menegaskan keluasan pemberian ilahi. Nah, dalam bahasa Arab dikatakan maksudnya ketika pelepasan penegasan ini ya penting sekali dalam al-umum ba'dal ikhtisas. Faedahnya memberikan prioritas pada yang khusus tanpa mengabaikan yang umum. Nah, sini simpulannya ya, yaitu ayat ini menggunakan gaya bahasa pengkhususan diikuti keumuman ya, untuk menonjolkan keistimewaan surat Al-Fatihah sebagai inti dan pembuka Al-Quran, sekaligus menunjukkan bahwa ia adalah bagian integral dari keseluruhan kitab suci yang agung. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ma dhaharuhu amrun wa batinuhu zajrun. Di sini ada ayat i'lamu ma syi'tum dan hadis idza lam tastahi faf'al ma syi'ta. Nah, di sini pengertian dari judul dari dhaharuhu ma dhaharuhu amrun wa batinuhu zajrun ya. Ini istilah balaghahnya itu, kalau yang ma dhaharuhu amrun ya, secara bentuk atau lahiriah ya, ungkapan tersebut tampak seperti perintah ya, dan wabatinuhu zajrun ya, sebenarnya mengandung larangan, ancaman atau peringatan ya. Ini merupakan bentuk kinayah atau kiasan dan ta'rid ya, sindiran halus dalam bahasa Arab yang menunjukkan ketinggian sastra. Nah, kita masuk ke analisis ayat Al-Quran i'lamu ma syi'tum ya. Nah, dalam struktur linguistik ya, ilmu yaitu maksudnya kata kerja perintah ya, maksudnya fi'il amr dalam bentuk jamak. Terus ma itu kata sambung relatif ma mausulah, dan syi'tum kata kerja lampau fi'il madi dengan subjek kalian ya, secara harfiah kerjakanlah apa yang kalian inginkan. Nah, di sini ada analisis balaghahnya. Ya, di sini konteks ayat i'lamu ma syi'tum itu kalau lengkapnya innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina afamay yulqa fin nari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah i'lamu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Nah, jadi sebelum masuk ke khususan i'lamu ma syi'tum ya, jadi ayat sebelumnya ini kalau lengkapnya itu sebelumnya ayat ini membicarakan apa? Tentang ancaman neraka, dan ayat ini diakhiri dengan sesungguhnya dia maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, makna sebenarnya itu bukan izin untuk berbuat semaunya, tapi ancaman dan peringatan ya. Silahkan berbuat semaumu karena Allah akan membalasnya. Jadi seolah berkata kalian bebas nih berbuat apapun ya, tetapi konsekuensinya ya akan kalian tanggung. Jadi ketika kalian melakukan apapun itu ya, ada balasannya gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gaya bahasa yang digunakan yaitu at-tahdid fi suratil idni, ancaman dalam bentuk
izin. Yang kedua, al-iham bil itlaq ma'a qaidul ilm al-ilhi, memberikan kesan kebebasan mutlak tetapi dibatasi dengan ilmu Allah. Yang ketiga yaitu asalbu fi makna ijab, makna negatif dalam bentuk positif. Nah, di sini ada hadis ya, idza lam tastahi fasna masyita. Nah, kalau di struktur linguistiknya ya, idza itu kata pengandaian atau huruf syarat. Nah, lam tastah ya, kalimat negatif, tidak punya malu. Fasna ya, fa itu hasiliyah ya, fa hasiliyah plus kata kerja ya, perintah. Kemudian masyita ya, maksudnya itu apa yang kamu inginkan ya. Sini ada analisis balaghah ya, makna lahir ya, dan ada makna batin ya. Kalau lahiriah, jika tidak punya malu ya, berbuatlah semaumu ya. Dan maksud dari batiniah, larangan tidak langsung ya, jangan sampai kamu tidak punya malu ya. Jadi secara tampak itu jika tidak punya malu, berbuatlah semaumu, itu arti dalam secara lahiriah. Tapi kalau dalam batiniah itu pertama ya, larangan tidak langsung ya, jadi jangan sampai kamu tidak punya malu. Yang kedua, peringatan jika hilang rasa malu, seseorang akan berbuat semua keburukan ya. Ketiga, motivasi, jagalah rasa malu agar tidak terjerumus. Jadi ada makna terselubung di balik makna yang orang-orang misalkan lihat secara tampaknya saja, tapi sebenarnya ada makna tersembunyi. Nah, di sini gaya bahasa yang dipakai itu at-tahdzir bitariqit tamkin ya, peringatan melalui cara pemberian kemampuan. Yang kedua, takrir al-aqiyah ditathbit as-sabab, menetapkan konsekuensi untuk meneguhkan sebab. Yang ketiga, al-kianah anit takhwif, kiasan untuk menakut-nakuti. Di sini ada keindahan gaya bahasa ya. Jadi ketika memakai ini ya, itu pertama bahasa lebih berkesan daripada larangan langsung ya. Karena kalau biasanya kalau manusia dilarang langsung kan kayak pasti ngapain sih ngatur-ngatur, nah kayak gitu tuh. Nah, jadi kayak ya udah kayak disarkasin lah kalau bahasa sekarang. Kemudian yang kedua, merangsang pikiran pendengar untuk merenung. Jadi kayak habis dikata-katain seperti ini, malu masyitum, berbuatlah setelah terserah kalian. Jadi kayak ya udah nggak usah diurusin gitu. Jadi kayak aduh udah dilepas nih, jadi kayak udah serasa nggak disayang lagi gitu kan. Jadi kayak merenung, memikirkan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kemuliaan akhlak dalam menyampaikan nasihat ya. Jadi ketika kita melihat orang-orang salah tuh jangan menjudge ya. Biasanya kita hanya menjudge, tapi harusnya kita mengeluarkan kata-kata yang terselubung gitu. Jadi seolah-olah menasihati tapi kelihatannya tidak seperti menasihati. Jadi gimana caranya biar kata-kata kita tuh ke mereka itu membuat merenung gitu, memikirkan perbuatan mereka. Yang keempat, cocok dengan konteks ancaman hari akhirat. Yang kelima, memuliakan manusia dengan tidak menghardik secara langsung, seperti itu ya. Kesimpulannya, ini ya, bahasa-bahasa ini adalah puncak kefasihan bahasa balaghah karena mengungkapkan makna dengan cara tidak langsung, kemudian sesuai dengan konteks dan keadaan pendengar, dan menggabungkan antara keindahan bahasa dan kedalaman makna. Yang kedua, bukti mukjizat Al-Quran dalam gaya bahasa, yang mana ayat yang sama bisa mengandung perintah dan larangan, menggabungkan ancaman dengan pemberitahuan tentang ilmu Allah. Yang ketiga, pelajaran retorika, yaitu terkadang larangan halus lebih efektif daripada larangan keras. Motivasi internal ya, seperti rasa malu lebih kuat dari paksaan eksternal. Kemudian kebebasan yang disertai tanggung jawab adalah ajaran Islam ya. Jadi ungkapan madhaharahu amrun wa batinahu zajrun menunjukkan kedalaman dan kehalusan bahasa Arab, khususnya dalam Al-Quran dan hadis, di mana satu kalimat bisa mengandung lapisan makna yang dalam dan tujuan pendidikan yang mulia, seperti itu. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang al-mujawarah. Di sini ada ungkapan hadza hujrun dobbin kharibin ya. Kita membahas tentang pengertian al-mujawarah atau kedekatan ya. Maksudnya kedekatan atau asosiasi.
Nah, mujawarah itu adalah salah satu bentuk ya, kinayah atau kiasan metafora tidak langsung dalam ilmu balaghah Arab. Maknanya adalah menyebut sesuatu dengan menyebut hal lain yang memiliki kedekatan, hubungan tempat, atau asosiasi dengannya atau asosiasi dengannya, sehingga pendengar memahami makna yang dimaksud melalui konteks hubungan tersebut. Nah, di sini ada analisis ungkapan ya, hada hujurun dobin kharibin ya. Hada itu maksudnya ini ya, kata tunjuk ya. Hujurun itu bisa berarti kamar, ruangan atau kandang ya, bentuk idofah atau kepemilikan. Ya, dob itu kadal, padang pasir ya, hewan sejenis reptil. Khorbin yaitu rusak, runtuh atau tak berpenghuni, yaitu masuk ke dalam kata sifat. Nah, terjemahan harfiahnya kalau misalkan secara dalam satu kalimat ya, ini terjemahannya adalah ini adalah kamar kadal yang rusak ya. Itu secara harfiah. Tapi makna sebenarnya dalam artian makna majazi atau kiasan, ungkapan ini tidak benar-benar membicarakan kamar kadal ya. Ini adalah kamar kadal, tapi menyebutkan sebuah tempat yang sangat buruk, tidak layak huni atau hina ya. Karena kadal dob adalah hewan yang hidup di tempat tandus, gersang dan terpencil ya. Dan kamar kadal itu berarti tempat yang tidak pantas untuk manusia dan maksud dari yang rusak semakin menegaskan keadaan menyedihkan tempat tersebut. Nah, itu makna sebuah tempat yang sangat buruk, tidak layak huni atau hina. Kalau makna sosial atau moral ya, itu biasanya ungkapan ini digunakan untuk mengolok-olok atau merendahkan. Misal kayak sebuah rumah yang sangat miskin dan kumuh ya, kalau misalkan dalam makna sosial atau moral. Terus bisa juga tempat yang tidak berpenghuni dan terabaikan, atau secara metaforis situasi hidup yang buruk. Dalam analisis mekanisme linguistik al-mujawarah di sini hubungan asosiatif yang dibangun yang pertama ada asosiasi hewan ya, maksudnya tempat ya, hewan. Dan di sini kadal dob diasosiasikan dengan tempat liar, gersang, tidak beradab. Kedua, asosiasi kepemilikan palsu ya, kamar kadal, seolah-olah kadal punya kamar padahal kadal tidak butuh kamar. Kemudian asosiasi sifat yaitu rusak, ada khorbin memperkuat gambaran kemelaratan dan kehancuran dalam keadaan tersebut ya. Nah, proses pemahaman pendengar ya. Jadi pertama mendengar kamar kadal, tahu ini mustahil literal ya. Kemudian kedua mencari hubungan asosiatif kadal sama dengan hewan rendah gitu. Terus tempat liar, dan ketiga menarik kesimpulan. Nah, ini kiasan untuk tempat yang sangat buruk. Nah, ketika mendengar seperti itu tuh kita harus menalar nih, ini maksudnya arahnya kemana gitu, agar kita tidak terjadi kesalahpahaman. Emang membutuhkan penalaran tinggi ketika ada orang yang mengucapkan kata-kata seperti ini ya, kata-kata kiasan. Nah, di sini ada nilai retorika dan efek psikologis dari al-mujawarah. Yang pertama, keindahan bahasa. Nah, jadi lebih halus daripada menyebut langsung tempat kumuh. Jadi kayak nggak yang langsung banget ini tempat kumuh, nggak, tapi jadi lebih halus, kata-kata halus lah, aman gitu, kata-kata aman. Jadi nggak langsung menyelekit ke hati. Kemudian memberikan gambaran visual yang kuat dan memancing imajinasi pendengar. Yang kedua, efek psikologis, maksudnya eufemisme yang mengatakan sesuatu yang negatif dengan cara lebih halus. Kemudian sindiran bisa menjadi sindiran sosial yang tajam, dan kreativitas menunjukkan kecerdasan linguistik pembicara. Nah, di sini yang terakhir, ketiga, aturan penggunaan ya. Yang pertama, harus ada hubungan logis antara yang disebutkan dan yang dimaksud. Jadi harus nyambung nih, jangan sampai ya asal nyebut tapi nggak ada maknanya, jadi orang juga bingung kan, bagi yang ngomong juga gimana ya, jadinya bingung jelasinnya juga. Nah, harus dipahami oleh budaya pendengar, seperti kadal dalam budaya Arab konotasi tertentu, jadi harus punya konotasi yang tertentu nih, kayak di daerah-daerah berbeda daerah kan beda jokes ya, atau
sarkas atau penilaian terhadap sesuatu. Terus tidak digunakan untuk konteks formal atau hukum yang membutuhkan kejelasan mutlak. Kemudian kesimpulan linguistik. Jadi hada hujurun dob khorbun, ya, itu kalau dalam kinayah melalui mujawarah itu sempurna, ya, karena menyebut tempat, hajrun untuk mengkiaskan keadaan hidup, kemudian menggunakan hewan, ya, dob untuk mengkiaskan tingkat kehidupan, dan menambahkan sifat khorbun untuk memperkuat kesan negatif. Yang kedua, ini menunjukkan keluasan bahasa Arab yang bisa mengekspresikan makna kompleks dengan sangat ringkas, menyampaikan titik sosial dengan gaya sastra, dan menghubungkan dunia hewan dengan kondisi manusia. Nah, pelajaran budayanya, yang ketiga, pelajaran budaya. Ungkapan ini hanya bisa dipahami dalam konteks budaya Arab yang mengenal habitat kadal padang pasir, ya. Kemudian nilai-nilai kemasyarakatan tentang tempat tinggal. Terakhir, tradisi sastra yang menggunakan hewan dalam metafora. Jadi frasa ini bukan sekedar deskripsi literal, tetapi sebuah mahakarya miniatur linguistik yang padat makna, menunjukkan bagaimana bahasa Arab klasik menggunakan asosiasi dan kiasan untuk menyampaikan pesan sosial, kritik, atau gambaran hidup dengan cara yang puitis dan mendalam. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tasmiyatus syai' bismin ghairih, menamakan sesuatu dengan nama yang lain. Ini bisa juga disebut dengan majaz mursal. Kita lihat contohnya, yursilis sama'a 'alaikum midrara, yang artinya dia akan mengirimkan hujan yang begitu lebat dari langit kepadamu. Nah, di sini as-sama, kata as-sama artinya adalah hujan. Karena tempatnya hujan yaitu dari langit, as-sama. Maka di ayat ini disebutkan yursilis sama'a 'alaikum midrara. Yang dimaksud sama ini adalah hujan. Dan ayat berikutnya ada inni arani a'siru khamra. Sesungguhnya aku bermimpi memeras khamr. Nah, padahal yang diperas adalah anggur. Nah, ini penamaan lain dari khamr tersebut. Sama seperti halnya ketika santri, Ustadz, izin, saya mau isi botol. Padahal yang diisi yaitu air. Seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada al-jam'u baina syai'ain thumma dzikru ahadihima. Menghimpun dua hal, tapi di depannya hanya disebutkan satu saja. Di sini ada contoh, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Nah, yunfiqunaha ini kembali ke adz-dhahab. Tapi masuk juga ke wal fiddah. Dan contoh selanjutnya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Nah, ilaiha ini kembali ke tijaratan, tapi maksudnya masuk juga ke lahwa. Alasannya supaya lebih mudah diucapkan, karena dua ucapan di satu kalimat itu menjadi sulit. Maka yang paling enak jadi bentuk mufrad atau bentuk jamak. Makanya nanti setelah ini ada pembahasan, jadi dia musanna di depannya, tapi di akhirnya malah disebutkan jamak. Alasannya karena orang Arab itu sering menghindari yang dua ini, yang ucapan dua-dua ini, karena berat. Orang Arab itu berat mengucapkannya. Jadi lebih mudah dibentuk menjadi mufrad ataupun jamak. Karena musanna itu bagi orang Arab lebih berat daripada jamak. Baik, yang selanjutnya adalah al-jam'u ba'da at-tathniyah. Jadi jamak setelah musanna. Di
Di sini ada contoh in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma, ya. Jika kalian berdua, ya, tatuba, bertaubat kepada Allah, ya, maka hati kalian akan condong, tetap akan condong. Nah, di sini tatuba aturan untuk 2 orang ya. Tapi di sini qulubukuma dia menjadi jamak. Baik, selanjutnya ada jam'ul fi'li ma'a taqaddumihi 'alal ismi. Ya, jadi ini asalnya ya dalam bahasa Arab apabila fi'il mendahului fa'il, maka dia fi'ilnya tetap mufrad meskipun fa'ilnya musanna atau jamak. Contoh, ja'at tullab, ya, bukan ja'ut tullab. Dan ada hadaral muallimun qalal mu'minun. Ya, jadi ini adalah kaidah jumhur, ya, pendapat mayoritas ahli nahwu. Namun dalam sebagian teks Arab, ya, terutama bahasa kabilah tertentu, ditemukan fi'il dijamakkan meskipun mendahului fa'il. Jadi fenomena ini bisa disebut dengan lugoh akaluni barogis, seperti yang ada di contoh yang diartikan kutu itu telah memakanku, ya. Lalu di sini ada contoh dari surat Al-Maidah ayat 71, yaitu summa ammu wa sammu katsirum minhum. Kemudian buta, bisu sebagian dari mereka, kebanyakan dari mereka. Nah, mengapa fiilnya dijamakkan? Karena ayat ini mengikuti teori tadi, akaluni al-baragis, yang diakui di dalam Al-Quran sebagai bahasa Arab yang sah. Yang Ibnu Malik pernah berkata yang artinya penggunaan fiil jamak meski didahulukan, ya, dibolehkan dalam satu bahasa Arab tertentu. Jadi di sebagian kabilah ada yang memakai teori ini, akaluni barogis. Baik, melanjutkan yang disampaikan oleh Hubi, kita masuk ke iqamatul wahid maqamal jam'i, yaitu adalah menempatkan mufradat di tempat jamak. Nah, dalam bahasa Arab, kata bentuk tunggal atau bentuk mufrad ini kadang dipakai untuk menunjukkan makna jamak atau makna banyak gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu untuk pertama meringkas ungkapan, yang kedua menunjukkan jenis, bukan jumlahnya, maksudnya menunjukkan jenis, yang ketiga menekankan makna jamak tersebut, kayak gitu. Ya, menekankan makna banyak gitu. Nah, di sini contohnya tsumma yukhrijukum tiflan, harusnya kenapa enggak atfalan gitu. Nah, lalu kenapa enggak haula'i, di sini kan haula'i dhaifi, kenapa enggak duyufi? Lalu di sini ada rabbirji'uni, kenapa enggak rabbirji'ni? Seperti itu. Nah, yang selanjutnya amrul wahidi bilafdzil itsnain. Maksudnya adalah memerintahnya satu tapi dengan lafaz dua. Contohnya alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Nah, di sini alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid adalah lemparkanlah olehmu wahai malaikat neraka bagi setiap kafir yang bandel atau yang nakal gitu maksudnya. Nah, di situ kan alqiya untuk dua, tapi diperintah, artinya kan tadi memerintahnya kepada satu orang gitu loh. Nah, tapi dengan bentuk dua. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya itu untuk apa gitu loh? Diperintahnya satu tapi bentuknya itu dua gitu loh. Nah, di sini bentuknya tuh dipakai untuk apa? Yang pertama ada penegasan, ya. Yang kedua ada keindahan bahasa. Yang ketiga adalah keagungan perintah. Jadi tinggi gitu loh perintahnya. Seperti itu. Nah, contoh lain juga ada di wasali ala hinil asyi
wa shalli ala hinil 'ashiyyati wadduha wa la ta'budis syaitan wallaha fa'buda. Nah, di sini ini syair dari Al-A'sh. Nah, di sini ada wasalli. Wasalli di sini artinya bukan salat ya, tapi dan berdoalah kalian ketika waktu petang dan juga waktu duha, dan wala ta'budi, dan janganlah kamu menyembah syaitan, wala ta'budi syaitan wallaha fa'buda, dan hanya kepada Allah lah kamu menyembah, seperti itu. Nah, situ kan ada fa'buda. Nah, di situ kan dua. Nah, aslinya itu hanya satu yang diperintah, seperti itu. Nah, dalil ini dari mana? Dalilnya itu adalah dari syair, biasanya diambil dari syair-syair orang-orang Arab terdahulu gitu, karena yang masih murni dan yang masih murni bahasanya gitu loh, seperti itu. Baik, selanjutnya al-fi'lul madhi wa huwa mustaqbal wal aks. Maksudnya apa? Fi'il madhi yang dia emang digunakan untuk masa yang akan datang atau yang sebelumnya gitu. Kebalikannya, maksudnya itu masa lampau gitu. Nah, contohnya di sini ada ata amrullahi fala tasta'jilu ay ya'ti. Maksudnya gimana? Jadi artinya itu kan perkara Allah itu kan pasti akan datang gitu loh. Nah, fala tasta'jilu, dan janganlah kalian minta dipercepat. Nah, di sini ayati. Nah, jadi kata ata ya'ti ini gimana ya? Orang-orang kafir itu kayak menantang gitu loh. Ayo kiamat tuh dicepetin gitu loh. Ayo cepet-cepetan lah kiamat gitu. Nah, Allah bilang pasti akan datang gitu loh. Makanya sesuatu yang pasti akan datang itu menggunakan bentuk fiil madhi gitu loh. Fiil yang telah lampau tapi digunakan untuk yang pasti terjadi di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, kebalikannya yang tadi kan ini menggunakan fiil madhi untuk waktu yang akan datang. Nah, sekarang kebalikannya. Di sini ada falimata qutuluna anbiya Allah min qabl. Kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah di sebelumnya gitu loh. Nah, kenapa di sini taqtuluna lalu ada min qablu, sementara taqtuluna itu kan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu kan katanya fi'il yang menunjukkan waktu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi lah. Kenapa ada min qablunya? Kenapa ada sebelumnya? Nah, di sini berarti fi'il mudhari ini mengungkapkan sesuatu yang lampau gitu loh. Nah, ini bisa dipahami atau bisa kita pelajari dan kita pahami dengan mudah itu pada balaghah, khususnya pada ilmu ma'ani gitu loh. Karena orang-orang Yahudi di zaman dahulu itu mereka sudah terbiasa membunuh nabi. Jadi mereka tuh dulu membunuh nabi, saat itu membunuh nabi, dan yang akan datang tuh pasti akan membunuh nabi. Contohnya apa? Maksudnya buktinya tuh pada Nabi Muhammad tersendiri saja, Nabi Muhammad SAW tersendiri gitu loh. Dia diincar kan, dia diincar dan berusaha untuk dibunuh gitu. Nah, itulah maksudnya kenapa di sini menggunakan fi'il mudhari untuk menjelaskan masa yang telah lampau, karena orang-orang Yahudi itu di zaman dahulu itu suka membunuh, seperti itu. Nah, selanjutnya al-maf'ulu ya'ti bilafdzil fa'il. Itu maf'ul yang datang dengan lafaz fa'il. Nah, sini khuliqa mimma indafiq. Nah, di sini maksudnya adalah diciptakan dari air yang memancarkan. Dafaqo itu artinya memancarkan, bukan memancar ya. Nah, ini adalah isim fa'il ya, yang artinya yang bermakna apa ya? Jadi isim fa'il yang maknanya itu madfuq. Nah, madfuq ini artinya itu dipancarkan, yang dipancarkan. Seperti itu. Nah, lalu ada fi 'isyatir radiyah. Nah, radiyah di sini adalah artinya fi 'isyatir radiyah, di hidup di kehidupan yang meridoi. Nah, maksudnya bukan meridoi, maksudnya diridoi. Maksudnya diridoi itu di mana? Hidup di surga, maksudnya seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada sirrun katimun ay maktum. Jadi Lalu selanjutnya ada sirrun katimun ay maktum, maksudnya adalah rahasia yang menyembunyikan. Maknanya maksudnya adalah rahasia yang disembunyikan. Seolah-olah saking rahasianya ini sangat tersembunyi gitu, seolah-olah dia menyembunyikan dirinya sendiri gitu. Lalu ada makanun amir, maksudnya adalah tempat yang
ramai gitu. Maksudnya dia tuh tempatnya makmur di sini maksudnya ya. Maksudnya tempat yang meramaikan, maksudnya tempat yang makmur seperti itu. Insya Allah akan menjelaskan slide-slide berikutnya sampai yang terakhir. Nah, di sini kita lanjut. Di antara karakteristik bahasa Arab yang selanjutnya adalah hamlul lafzi 'alal ma'na fit tadhkiri wa ta'nisi. Yaitu mengutamakan makna daripada bentuk dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Jadi yang akan kita bahas dalam slide ini itu adalah penggunaan kosakata bahasa Arab yang lebih mengutamakan maknanya. Ini dalam hal tadzkir wa ta'nis, dalam hal laki-laki atau perempuannya. Jadi bisa jadi secara kasat mata, secara zahirnya kata yang tertulis atau kata yang tampak itu ia bersifat muannats, namun maknanya muzakkar. Maka yang dianggap adalah yang muzakkar karena makna itu lebih diutamakan daripada zahirnya. Begitupun sebaliknya, bila zahirnya muzakkar, namun yang dimaksud di sini adalah kata yang muannats, maknanya muannats, maka yang diambil adalah muannats. Makna muannasnya, karena muannas maka ia dianggap sebagai muannas karena tadi makna didahulukan daripada zahirnya. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya untuk lebih mendekatkan pemahaman. Di sini contoh yang pertama ada dalam surat Qaf ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa uhina bihi baldatan maitan. Baldatan maitan. Baldatan di sini disifati dengan maitan. Baldatan muannas, maitan mudzakkar. Mengapa begitu? Karena yang dimaksud dengan baldatan di sini adalah makanan, tempat. Jadi negeri yang dimaksud di sini itu bermakna tempat. Intinya tempat. Nah, maka dari itu karena pada asalnya ia bermakna makan, mudzakkar, alias kata yang berbentuk mudzakkar, maka ia disifati dengan sifat mudzakkar pula, maitan, bukan maitatan. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 18. As-sama'u munfatirum bih. As-sama di sini mubtada, khabarnya munfatirun. Padahal as-sama ini muannats karena ia isim yang berpasangan ya dengan bumi, langit dengan bumi, dengan ard. Namun dia disifati dengan sifat mudzakkar, munfatirun, bukan munfatiratun. Kenapa begitu? Karena as-sama yang dimaksud di sini adalah as-saqfu. Jadi langit yang dimaksud di sini adalah atap. Karena memang langit itu mengatapi bumi. Maka atap di sini diibaratkan dengan langit atau langit diibaratkan dengan atap, dimaknai dengan atap. Seperti itu. Dan yang dianggap adalah as-saqfunya, bukan as-samanya. Sebab tadi makna lebih diutamakan daripada zahirnya. Kemudian yang contoh terakhir ada hadza risalatun minal amir. Hadza risalatun. Risalatun muannats. Namun isim isyarah yang digunakan di sini adalah hadza untuk mudzakkar. Mengapa begitu? Balik lagi kepada kaidahnya karena maknanya mudzakkar dan makna didahulukan daripada zahirnya. Apa makna yang dimaksud di sini? Hadza risalatun. Risalatun yang dimaksud di sini adalah kitabun, buku yang bersifat mudzakkar. Oleh karena itu digunakanlah isim isyarahnya hadza, bukan hadhihi.
Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Di antara karakteristik bahasa Arab di sini ada tasmiyatul abna'i bil asma'i syani'ati wal abidi bil aksi. Jadi dalam slide ini kita akan membahas tentang budaya orang-orang Arab khusus yang terdahulu dalam menamai anak dan budak. Jadi bangsa Arab khususnya yang terdahulu itu biasa menamai anak-anak mereka dengan nama-nama yang keras. Namun di samping itu, mereka malah menamai budak-budak mereka dengan nama-nama yang lembut. Nah, apa contohnya? Di sini tertulis minal asma'il abna, ada hajarun, murratun, kalbun, namirun, dhi'bun, dan asadun. Nama-nama yang keras artinya, maknanya. Ada hajar, batu, murrah, pahit, kalbun, anjing, dan seterusnya. Adapun di sini nama-nama budak, mereka namai dengan nama-nama yang lembut. Contohnya, ada Yusrun, Yumnun, Sa'dun, Bakrotun, dan Yasirun. Nah, mengapa begitu? Jadi, penamaan ini memiliki filosofi tersendiri di sisi mereka. Nah, yang pertama, mereka menamai anak-anak mereka dengan nama-nama yang keras seperti Hajar, Murrah, Kalb, dan seterusnya. Itu karena anak-anak itu adalah yang mereka anggap sebagai penerus mereka di masa yang akan datang. Nah, terkhusus dalam hal ini mereka menganggap anak-anak adalah penerus mereka di medan perang. Karena ketika itu perang merupakan budaya bangsa Arab. Bisa dikatakan bagian dari budaya bangsa Arab, perang antar kabilah dan sebagainya. Nah, maka dari itu diberikanlah nama kepada anak-anak mereka sebagai yang dianggap sebagai penerus mereka kelak. Itu nama-nama yang keras. Agar apa? Agar menimbulkan kesan buruk bagi musuh-musuh yang dihadapinya. Maksudnya, jadi bangsa Arab, khususnya ketika itu zaman jahiliyah, atau orang-orang Arab ketika itu yang belum mengenal Islam, itu mereka sangat mempercayai tatoyur. Atau bisa dikatakan di sini di antara bentuk kepercayaan tersebut adalah percaya cocok logi. Misalkan ada satu kabilah ingin berhadapan dengan kabilah lain. Nah, misalkan kabilah ini bertanya siapa pemimpin dari kabilah ini, dari kabilah musuh kita. Misalnya menjawab pemimpinnya adalah Hajar. Nah, maka mereka akan beranggapan bahwasanya waduh, dalam perang ini akan sulit karena yang kita hadapi adalah kabilah yang dipimpin oleh Hajar, batu yang keras. Artinya perang ini akan sulit untuk ditembus. Kemenangannya akan sulit ditembus. Karena nama pemimpinnya adalah Hajar, padahal tidak ada kaitannya. Nah, itulah tatoyur atau cocok logi yang dimaksud. Nah, sebab itu dinamailah anak mereka dengan Hajar misalkan. Contoh selanjutnya adalah Murrah. Misalkan bertanya dari kabilah satu ini, siapa pemimpin kabilah lawan kita nanti, musuh kita? Pemimpinnya bernama Murrah. Waduh, mereka shock. Karena mereka beranggapan bahwasanya kalau kita menghadapi Murrah, maka seakan pasti dalam perang ini kita menghadapi kepahitan. Begitupun Kalb, yang kita tahu anjing itu identik dengan kehinaan. Nah, mereka nantinya beranggapan perang ini akan berakhir kehinaan untuk mereka. Karena yang mereka hadapi adalah Kalb. Nah, dan seterusnya. Adapun penamaan untuk budak itu diberikan nama-nama yang lembut. Contohnya di sini Yusrun, Yumnun, Sa'dun, Bakrotun, Yasirun, dan lain sebagainya. Itu karena kita ketahui bahwasanya pada asalnya zat status budak ini itu status yang hina. Budak ini hina dibandingkan ya yang bukan budak, yang merdeka. Nah, untuk menutupi kehinaan tersebut agar menjadi doa, maka diberikanlah
budak-budak ini dengan nama-nama yang baik, yang lembut. Terlebih para budak pun ya sebagaimana pembantu, mereka banyak di rumah, banyak tinggal di rumah pemiliknya. Jadi untuk lebih menenangkan suasana rumah, mungkin bisa dikatakan seperti itu, maka diberikanlah nama-nama untuk budak-budaknya, nama-nama yang lembut seperti Yusrun, kemudahan, Yumnun, Sa'dun, Bakrotun, keberkahan dan sebagainya. Ya. Jadi intinya orang-orang Arab itu biasa menamai anak-anak mereka dan budak mereka dengan berdasarkan filosofi tadi. Bukan berdasarkan, mereka tidak mengambil makna secara zahir dari kata yang dijadikan namanya, melainkan yang mereka fokuskan yang mereka fokuskan alasan pemberian nama tersebut adalah justru filosofi yang tidak akan sembarang dipahami oleh orang-orang yang tidak mencari tahu atau tidak tahu budaya tersebut. Baik teman-teman, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Yang selanjutnya di sini di antara karakteristik bahasa Arab pula ada iqamatul ammi muqamul ab wal khalati muqamul ummi. Artinya di slide ini kita akan membahas tradisi atau budaya bangsa Arab yang memposisikan paman dari jalur ayah, artinya saudara-saudaranya ayah, itu sebagai ayah secara penyebutan atau penganggapannya gitu. Dan bibi dari jalur ibu, alias di sini disebut dengan istilah kholah, itu diposisikan sebagai ibu, diposisikan atau dianggap atau disebut dengan kedudukan ibu. Contohnya di sini. Di antara dalilnya adalah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Di sini Allah berfirman, Na'budu ilahaka. Jadi domir kaf di ilahaka ini yang dimaksud adalah Nabi Yakub. Nah, jadi mukhatabnya adalah Nabi Yakub. Kemudian lanjutnya di sini wa ilaha abaika. Wa ilaha abaika, bapak-bapakmu. Tuhan bapak-bapakmu. Tuhannya bapak-bapakmu. Mau di sini Nabi Yakub. Nah, yang kita ketahui bapaknya Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak. Nah, namun disebut di sini bapaknya Nabi Yakub itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Jadi kakek, paman, baru disebut ayahnya. Namun semua ini tercakup dalam satu sebutan, yaitu aba. Ayah, semuanya disebut dengan ayah. Nah, kenapa? Karena memang seperti itu dalam budaya bangsa Arab. Jadi kedudukan Nabi Ismail itu bisa disebut sama dengan kedudukan ayah. Bisa diposisikan sebagai posisi ayah. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, ini yang berkaitan dengan muqamul dengan sebutan ibu untuk kholah, alias bibi dari jalur ibu. Nah, contohnya di sini ada dalam surat Yusuf ayat 100. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Jadi ini tentang kisah Nabi Yusuf yang kembali berjaya setelah masa ia diperbudak. Yang kemudian ya Allah sebut di sini bahwasanya rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Jadi ayah dan ibunya Nabi Yusuf itu kembali diangkat
ke singgasana kerajaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini disebut rafa'a abawaihi. Ibu dan ayahnya, nyahnya ini kepada Nabi Yusuf, ibu dan ayahnya diangkat. Nah, ibu dan ayahnya diangkat. Padahal di sini Nabi Yusuf kita ketahui bahwasanya ibunya telah wafat lebih dulu. Nah, adapun ibu yang dimaksud di sini adalah ibu tirinya. Jadi istri dari ayahnya, namun bukan ibunya Nabi Yusuf. Namun di antara budaya orang Arab pula adalah menyebut istri ayah yang bukan ibunya itu dengan sebutan kholah. Jadi bibi. Jadi seakan dia saudari dari ibunya. Seperti itu. Ini baik yang masih hidup ibunya maupun yang sudah meninggal. Masih hidup maksudnya misalkan ayahnya ta'adud, memiliki 2 istri. Nah, istri ayah yang satu lagi yang bukan ibunya itu biasa disebut oleh sang anak dengan kholah atau bibi. Jadi agar terkesan seperti ya saudari satu sama lain. Nah, itu diantara budayanya. Nah, jadi anggaplah ibu tiri ini ada di posisi bibi tadi. Dalam bahasa Arab, kemudian kita masuk ke pembahasan kita lagi. Dalam bahasa Arab, itu biasa menganggap atau memposisikan bibi itu di posisi ibu. Nah, di sini rafa abawaihi. Yang dimaksud adalah ayah dan ibu tirinya. Kholah. Nah, maka kholah di sini fi muqamil seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide yang terakhir. Maaf, bukan yang terakhir. Yang selanjutnya. Baik, yang selanjutnya di antara karakteristik bahasa Arab adalah ikhtilaful ma'nal fi'li bi ikhtilafil masdar. Yaitu perbedaan makna fi'il berdasarkan perbedaan masdarnya. Contohnya di sini ada satu fi'il wajada yajidu yang memiliki banyak masdar. Ada wujudan, wujdan, wajdan, dan mujidatan. Terakhir wijdanan. Yang mereka semua memiliki maknanya tersendiri. Dan orang-orang Arab paham makna dari masing-masing masdar ini. Jadi kan pada asalnya kita ketahui bahwasanya wajada itu bermakna mendapati. Bisa dikatakan seperti itu, mendapati. Nah, jadi apa yang didapati? Nah, dari perbedaan masdar ini, itu bisa langsung diketahui secara spesifik oleh orang yang mengerti apa yang didapati oleh orang yang berkata atau apa yang didapati dari wajada tersebut bila mana yang dimaksud adalah wajada dengan masdar wujudan. Apa yang didapati? Kemudian mereka pun mengetahui bila wajada mana yang disebut, apa yang didapati bila wajada yang disebut adalah wajada dengan masdar wujdan. Begitupun dengan yang wajdan. Apa yang didapati dari bila yang digunakan adalah wajada dengan masdar wajdan dan mujidatan. Mereka paham apa yang didapati dari wajada yang masdarnya mujidatan. Begitupun yang terakhir ada wijdanan. Mereka paham apa yang didapati dari wajada yang masdarnya wijdanan. Nah, kita bahas sekarang. Di sini ada yang pertama wajada yajidu wujudan. Nah, ini yang paling masyhurnya ya. Makna dari wajada adalah wujudan. Jadi wajada di sini adalah ya wujud diddul adam. Jadi keberadaan lawan dari ketidakberadaan. Nah, sekarang kita yang selanjutnya ini itu sebagaimana yang kita tadi bahas.
yaitu wajada yang bermakna mendapati sesuatu. Nah, sesuatunya itu disesuaikan dengan masdarnya. Contoh di sini, wajada yajidu wujdan. Nah, bila yang disebut adalah masdarnya wujdan, maka yang didapati berarti as-sa'ah dan yasar, wal yasar. Jadi mendapati kelapangan dan kemudahan. Tentunya dalam hidup ya. Nah, kemudian di sini wajada yajidu wujdan. Bila yang digunakan adalah wajada dengan masdar wajdan, dengan masdar wajdan. Tadi kan yang pertama wujdan, sa'ah wal yasar, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini wajdan. Digunakan bila yang dimaksud didapati di sini adalah kesedihan, al-huzn. Kemudian yang keempat maujidatan. Wajada yajidu dengan masdar maujidatan, itu sudah diketahui bahwasanya yang ditemukan, yang didapati adalah al-ghadab alias kemarahan. Kemudian terakhir ada wajada yajidu masdar dengan masdar wijdanan. Nah, wijdanan ini telah diketahui bahwasanya wajada yang dimaksud adalah mendapati, adalah bermakna mendapati ketersesatan alias tersesat. Nah, jadi inti dari surat ini adalah dalam bahasa Arab fi'il, makna dari fi'il itu dapat ditentukan dengan masdarnya. Jadi satu fi'il bisa memiliki banyak masdar dan tiap masdar itu memiliki maknanya tersendiri yang tentu sudah diketahui, sudah dipahami oleh orang Arab sendiri. Dan bagi yang non Arab, maka kita harus mempelajarinya, mendalaminya biar atau supaya kita paham maksud dari fi'il tersebut disesuaikan dengan masdarnya. Baik, itu pembahasan yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila didapati banyak kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.